Panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Pertama, sediakan waktu khusus. Jangan sambil memasak, bermain handphone, tiduran, atau melakukan aktivitas lainnya. Kedua, pilihlah lokasi ibadah terbaik, seperti di ruang tamu, di ruang doa, atau di ruang lainnya di mana seluruh anggota keluarga bisa berkumpul bersama. Kemudian, siapkanlah perangkat untuk ibadah online. Ketiga, ajak anggota keluarga atau kerabat lainnya untuk beribadah bersama. Keempat, terlibatlah aktif dalam ibadah. Dan ikuti ibadah sampai selesai. Demikianlah panduan ibadah online GKP Immanuel Karawang. Persembahkanlah waktu, ibadah, dan segala sesuatu yang kita miliki sebagai persembahan hidup yang kudus dan berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadah kita yang sejati. Selamat beribadah, Tuhan memberkati. Shalom Bapak Ibu, Oma Opa, anak-anak, adik-adik yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kita bertemu kembali dalam pelayanan kebaktian rumah tangga online bersama dengan GKP Immanuel Karawang pada tanggal 21 Oktober 2020. Sebelum kita mulai, mari kita mengambil saat teduh sejenak. Amin. Kita bersama-sama akan memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 454 dengan lagu indahnya Saat yang Teduh. Indahnya saat yang teduh menghadap tahta Bapa-Ku, tunaikan doa padanya sehingga hatiku lega di waktu bimbang dan gentar, jiwaku aman dan segar, ku bebas dari seteru di dalam saat yang teduh. Mari kita mempersiapkan hati kita dan kita akan membaca dari 1 Tesalonika 1 ayat 1-10. Kita awali dengan menaikkan doa syukur sekaligus doa pembacaan Alkitab. Kita bersatu dalam doa. Tuhan yang pengasih dan penyayang, tak henti-hentinya kami menaikkan syukur dan terima kasih kami karena di dalam perjalanan kehidupan kami selalu menemukan cinta kasih Tuhan yang memampukan kami untuk dapat melewati saat-saat yang paling sulit. Terima kasih atas berbagai peristiwa yang memperkaya kami dan menemukan pengalaman-pengalaman baru hidup bersama dengan Tuhan yang selalu bersama dengan kami. Terima kasih atas keluarga yang Tuhan anugerahkan, di mana kami bisa saling berbagi satu dengan yang lain.
Saat ini ya Tuhan, kami juga membuka hati dan pikiran kami untuk mendengar firman-Mu yang disampaikan hamba-Mu. Kiranya dalam segala keterbatasan kami, kuasa Roh Kudus bekerja, memberikan pengertian dan pemahaman yang benar, dan kami juga boleh melakukan firman-Mu dengan penuh kesetiaan. Dalam Kristus Sang Firman Hidup kami berdoa. Amin. Kita akan membaca Alkitab kita dari 1 Tesalonika 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-10. Kita menyimaknya demikian. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat orang-orang Tesalonika yang di dalam Allah Bapa dan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kasih karunia dan damai sejahtera menyertai kamu. Kami selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu semua dan menyebut kamu dalam doa kami. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan iman-Mu, usaha kasih-Mu dan ketekunan pengharapan-Mu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Dan kami tahu, hai saudara-saudara yang dikasihi Allah, bahwa Ia telah memilih kamu. Sebab Injil yang kami beritakan bukan disampaikan kepada kamu dengan kata-kata saja, tetapi juga dengan kekuatan oleh Roh Kudus, dan dengan suatu kepastian yang kokoh. Memang kamu tahu bahwa kami bekerja di antara kamu oleh karena kamu. Dan kamu telah menjadi penurut kami dan penurut Tuhan. Dalam penindasan yang berat, kamu telah menerima firman itu dengan sukacita yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Sehingga kamu telah menjadi teladan untuk semua orang percaya di wilayah Makedonia dan Akaya. Karena dari antara kamu firman Tuhan bergema bukan hanya di Makedonia dan Akaya saja, tetapi di semua tempat telah tersiar kabar tentang iman-Mu kepada Allah. Sehingga kami tidak usah mengatakan apa-apa tentang hal itu. Sebab mereka sendiri bercerita tentang kami, bagaimana kamu sambut dan bagaimana kamu berbalik dari berhala-berhala kepada Allah untuk melayani Allah yang hidup dan yang benar. Dan untuk menantikan kedatangan anaknya dari sorga yang telah dibangkitkannya dari antara orang mati, yaitu Yesus Kristus yang menyelamatkan kita dari murka yang akan datang. Demikian pembacaan Alkitab kita. Dan Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan Yesus Kristus, tetap sukacita ya walaupun di rumah. Saya berharap seperti itu. Dan terima kasih sudah bergabung dalam pelayanan kebaktian rumah tangga secara online. Dan saat ini mengambil tema kuasa Tuhan harus dirasakan. Bapak Ibu, adakah Bapak Ibu di rumah dalam setiap peristiwa hidup kita merasakan berkat Tuhan? Merasakan kuasa Tuhan, penyertaan Tuhan? Kadang-kadang mungkin bagi kita, mustahil saya bisa melewati ini, mustahil saya bisa mampu mengatasi ini. Ternyata bisa. Bukan karena kemampuan kita, tetapi karena kuasa dari Tuhan yang hadir dalam hidup kita. Bapak Ibu yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, anak-anak, oma opa, Rasul Paulus mau menyampaikan kepada jemaat yang ada di Tesalonika. Rasul Paulus bersama dengan kawan-kawannya, bersama Silvanus dan Timotius, mengingatkan mereka, menyapa mereka, bagaimana Rasul Paulus sudah bekerja untuk memberitakan Injil. Dan dikatakan bahwa dalam pemberitaan yang Rasul Paulus sampaikan bukan saja melalui kata-kata, tetapi juga dengan Roh Kudus. Dan yang luar biasanya lagi adalah Roh Kudus itu bukan hanya bekerja dalam diri Rasul Paulus ketika memberitakan firman, tetapi juga bekerja dalam diri orang-orang yang menerima, termasuk jemaat yang ada di Tesalonika. Menerima firman itu dan kemudian hidup mereka diubahkan dari penyembah berhala
menjadi melayani Allah. Hidup mereka bahkan dalam iman mereka menjadi teladan. Dan keteladanan mereka bukan saja tersiar di daerah Makedonia atau Akaya, tetapi juga ke tempat-tempat yang lainnya. Jadi buah pemberitaan Rasul Paulus ini bisa dirasakan karena ada kuasa Roh Kudus yang bekerja, mengubahkan saudara-saudara kita orang-orang percaya di Tesalonika dari yang tadinya menyembah berhala meninggalkannya, kemudian menjadi percaya kepada Allah, melayani Allah sambil menantikan Tuhan Yesus dengan kedatangannya kembali. Bapak Ibu, saudara sekalian yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, tidak jarang di dalam kehidupan kita sering meragukan, apakah Tuhan peduli terhadap saya? Apakah Tuhan itu ada? Mengapa saya dibiarkan mengalami persoalan ini? Mengapa saya dibiarkan mengalami pergumulan ini? Kalau Tuhan ada, mengapa Tuhan tidak bekerja langsung menolong saya? Ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang seringkali kita ungkapkan di tengah pergumulan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, anak-anak, oma opa, mungkin saat ini kita juga bertanya, kapan pandemi COVID ini berlalu? Tidakkah Tuhan itu maha kuasa dan mampu menyingkirkan pandemi COVID dari muka bumi ini? Bukankah Tuhan sebagai sumber kekuatan dan kehidupan kita punya kuasa? Mengapa Tuhan berdiam diri? Mengapa Tuhan tidak bekerja? Kita dalam ketidaksabaran kita seringkali ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan, dan ketika masih belum terjawab kita menjadi gamang, kita menjadi galau. Kita belajar Bapak Ibu Saudara sekalian dari firman Tuhan yang telah kita baca tadi. Kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan itu bekerja dan dirasakan. Pertama-tama oleh Rasul Paulus yang memberitakan firman Tuhan. Dan yang kedua, oleh yang mendengar firman Tuhan, penerima firman. Itu saudara-saudara yang tadinya menyembah berhala kemudian meninggalkan dan memberikan hidupnya untuk percaya kepada Yesus dan melayani Allah. Bahkan perilaku mereka, iman mereka tersiar ke berbagai tempat. Kuasa Tuhan masih hadir sampai saat ini, dan kuasa Tuhan juga nyata. Bukan saja melalui hal-hal yang besar, tetapi juga melalui peristiwa-peristiwa yang kecil. Kita disembuhkan dari sakit, kita bisa melewati pergumulan kita. Mungkin kita juga anak-anak ya, yang pemuda, saya tidak mungkin deh diterima di perguruan tinggi ini. Kayaknya banyak saingan, ternyata bisa. Atau kita menghadapi segala sesuatu yang secara manusia kita mengatakan impossible, tidak mungkin, ini mah mustahil deh. Tapi ternyata bisa kita melewatinya. Karena apa? Karena ada kuasa Tuhan yang bekerja. Di saat kita hampir putus asa, kehilangan pengharapan, Tuhan melalui kuasa Roh Kudus bekerja, kemudian kita berharap, kita percaya pada Tuhan, kita berserah dan Tuhan bekerja di dalamnya. Oleh karena itu, kiranya kita senantiasa merasakan kuasa Tuhan. Dan kita memiliki keyakinan bahwa kita akan menemukan kuasa Tuhan di sepanjang perjalanan hidup kita yang menopang dan menguatkan kita. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, oma opa, anak-anakku yang di rumah, untuk yang sudah sidi dan bersiap-siap ambil bagian dalam perjamuan kudus, dalam pelayanan minggu yang akan datang, baiklah kita menguji diri kita. Dan oleh karena itu,
Baiklah kita secara jujur melihat dan menguji keberadaan kita apakah berkenan di hadapannya. Sebab jikalau kita ambil bagian dalam perjamuan kudus dengan cara yang tidak berkenan, maka kita berdosa terhadap Tuhan. Oleh karena itu, marilah kita menguji diri kita sendiri dan sesudah itu baru mengikuti perjamuan kudus. Sebagai orang-orang berdosa yang telah menerima anugerah keselamatan melalui kematian dan kebangkitan Kristus, pertanyaannya untuk kita renungkan bersama yang pertama, sudahkah kita memohon pengampunannya atas dosa-dosa yang kita lakukan dan bertekad hidup dalam pembaharuannya? Kedua, sudahkah kita juga meminta maaf kepada sesama dan memaafkan sesama yang bersalah kepada kita, sebagaimana Tuhan telah mengampuni kita? Tiga, sebagai persekutuan orang percaya, sudahkah kita melaksanakan panggilan Tuhan untuk hidup dalam kasih dan setia melakukan kehendak-Nya? Sementara kita memasuki pengujian diri, kita akan memuji nama Tuhan dengan lagu Kidung Jemaat 169, Memandang Salib Rajaku. Memandang salib Rajaku yang mati untuk dunia, ku rasa hancur congkakku dan harta hilang harganya. Berpadu kasih dan sedih mengalir dari lukamu, mahkota duri yang pedih menjadi keagunganmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita sadar betul bahwa sebagai manusia kita banyak memiliki keterbatasan, kelemahan. Oleh karena itu, mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati untuk menyampaikan pengakuan dosa. Kita berdoa. Bapa Surgawi, Allah yang Maha Baik, saat ini secara pribadi, lepas pribadi, kami telah merenungkan, berintrospeksi untuk melakukan pengujian diri kami. Sungguh ya Tuhan, kami sadar bahwa kami manusia yang penuh dengan dosa. Tidak dapat kami sepenuhnya melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan, baik dalam pikiran, perkataan, maupun dalam perbuatan kami. Untuk itu, saat ini kami datang dengan segala kerendahan hati, kami mengaku dosa-dosa kami, seraya memohon pengampunan-Mu ya Bapa. Terlebih ketika kami mempersiapkan diri kami untuk turut serta dalam perjamuan kudus-Mu. Kami layak bukan karena kami merasa layak, tetapi kami layak, Engkaulah yang telah melayakkannya di dalam pengorbanan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dalam hidup kami. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita akan menghimpunkan persembahan sebagai tanda syukur kita kepada Tuhan. Berilah kepada Tuhan dengan penuh sukacita dan ingatlah bahwa terlebih berbahagia memberi daripada menerima. Sementara kita menghimpunkan persembahan, kita memuji nama Tuhan dari Kidung Jemaat 341, yaitu Kuasa-Mu dan Nama-Mu lah.
Mari kita bersatu hati dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, kami yakin Engkau adalah pemilik kehidupan seluruh umat manusia. Tuhan juga sumber hidup kami. Tuhan yang mempunyai kuasa. Oleh karena itu ya Tuhan, biarlah melalui firman yang telah kami dengar, bahwa kuasa Roh Kudus, kuasa Tuhan juga nyata dalam pelayanan Rasul Paulus melalui pemberitaan yang dilakukannya. Dan kuasa Tuhan juga bekerja ketika pendengar firman mendengar pemberitaan Rasul Paulus dan mengubahkan mereka sehingga meninggalkan kehidupan lama yang percaya kepada berhala dan menjadi manusia baru yang menerima Kristus sebagai juru selamat dan melayani Allah dengan tetap memelihara iman, pengharapan dan kasih mereka. Bahkan iman jemaat Tesalonika tersebar ke berbagai tempat. Bapa di surga, kami juga ingin di dalam menjalani kehidupan kami sesulit apapun, kiranya kami boleh merasakan kuasa Tuhan yang bekerja, yang menguatkan dan memampukan kami melewati saat-saat yang sulit dan saat-saat yang berat. Sebagai tanda syukur dan terima kasih kami kepadamu ya Tuhan, kami juga sudah menghimpunkan persembahan. Kiranya Tuhan berkenan untuk menerima persembahan kami dan bahkan ya Tuhan, biarlah segala sesuatu yang telah kami berikan dengan syukur, sukacita dan sukarela ini dapat dikelola dengan baik untuk tetap mengembangkan pelayanan di tengah situasi pandemi COVID. Berkati pelayanan gerejamu ya Tuhan, berkati juga seluruh saudara-saudara yang ambil bagian dalam kegiatan pelayanan, baik secara online maupun secara onsite. Kami berdoa juga untuk yang tetap menantikan pertolongan Tuhan karena sakit penyakit yang mereka derita. Kiranya kuasa-Mu akan memulihkan dan menyembuhkan saudara-saudara kami. Demikian pula ya Tuhan, yang sedang dalam pergumulan, kiranya Tuhan juga tetap bersama mereka. Orang tua kami, oma opa, kakek nenek yang lanjut usia, tetap kiranya Engkau berikan sukacita dalam menjalani hari-hari kehidupan bersama dengan keluarga yang merawat mereka. Bagi anak-anak yang sedang dalam pembelajaran jarak jauh di rumah ya Tuhan, kiranya mereka juga tetap akan bersukacita dan semangat. Para orang tua Engkau berkati. Demikian pula ya Tuhan, saudara-saudara kami yang kehilangan pekerjaan ataupun sedang berusaha untuk mendapatkan pekerjaan. Kiranya Tuhan juga berkati setiap upaya yang mereka lakukan. Tuhan Allah kami juga ingin berdoa untuk bangsa dan negara Indonesia baik di tingkat pusat maupun di daerah dalam upaya-upaya penanggulangan persoalan bersama untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Kami prihatin ada banyak anggota masyarakat yang tidak berdisiplin dalam menjaga protokol kesehatan. Mereka abai terhadap keselamatan dirinya dan keselamatan orang lain. Dengan berbagai operasi yang dilakukan oleh pihak-pihak terkait, aparat keamanan, ya Tuhan, kepolisian, kiranya semakin menyadarkan anggota masyarakat untuk memakai alat pelindung diri ya Tuhan ketika beraktivitas di luar rumah. Upaya-upaya yang dilakukan pemerintah kiranya bersama dengan masyarakat dapat bekerja sama ya Tuhan untuk menegakkan keadilan, kebenaran, dan kesejahteraan. Inilah harap dan doa kami yang kami bawakan hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Kita bersama-sama akan menerima berkat Tuhan. Mari kita arahkan hati kita
Damai sejahtera Allah yang melampaui segenap pengertian akan memelihara hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus. Kiranya berkat dari Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus beserta saudara sekalian dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu saudara sekalian, demikianlah pelayanan kebaktian rumah tangga secara online. Dan tetap semangat, tetap jaga kesehatan, dan kita akan bertemu kembali dalam pertemuan berikutnya. Sampai jumpa, Tuhan memberkati. Bagaikan padi segenggam, mestilah busuk ditendang, supaya tumbuh dan segar di panas surya